Kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Anda tadi sudah menyaksikan keterangan lengkap yang disampaikan oleh Irjen Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur, sehubungan dengan tindak lanjut selepas insiden kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan untuk informasi terbaru lainnya, kita sudah terhubung saat ini dengan Hilda Nusantara, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hilda, untuk posisi Anda sekarang di RSUD Kanjuruhan ini, untuk atau fokusnya ini tertuju pada penanganan korban luka kah, atau ada korban jiwa di situ, dan berapa banyak korban yang dirawat di sana? Ya, Tifal dan juga saudara, selamat pagi. Saat ini saya berada di depan RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi korban kericuan laga sepak bola antara Arema FC dan Persebaya tadi malam. Kami masih mengkonfirmasi jumlah pasti berapa korban yang dirawat di sini, namun jika bisa saya gambarkan saat ini adalah kondisinya memang rumah sakit ini masih dipenuhi oleh supporter, kemudian juga keluarga korban begitu yang berdatangan. Dan tadi juga masih banyak keluarga-keluarga yang datang untuk mencari tahu informasi keberadaan keluarganya.
apakah memang tengah dirawat di sini. Tifal dan juga saudara, selain itu ambulans juga dijejer di luar rumah sakit karena memang jika ada keperluan rujukan ke rumah sakit lainnya, karena itulah ambulans-ambulans ini disiagakan di depan rumah sakit umum daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang. Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah Tifal dan juga saudara adalah krisis center atau pusat informasi ini, informasi terbaru yang kami dapatkan, pemerintah Kabupaten Malang sudah menunjuk 2, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panji Kepanjen dan juga kantor Arema FC yang terletak di Jalan Maijen Panjaitan. Nah, di 2 tempat ini kontak personnya masih menyusul, namun di 2 tempat ini keluarga yang merasa belum mendapatkan informasi dari keluarganya atau kerabatnya pasca kepergiannya menonton pertandingan Arema FC dan Persebaya bisa menghubungi begitu. Karena memang masih banyak korban ini yang tidak membawa identitas begitu. Nah, bisa datang ke 2 krisis center tersebut, yakni di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga di kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan untuk mendapatkan informasi. Karena di sana petugas akan menghimpun informasi, mencocokan informasi untuk keluarga yang merasa belum mendapatkan kabar dari keluarganya. Tifal. Karena masih ada anggota keluarga dan juga sejumlah supporter yang mencari tahu kabar rekannya yang masih berada di rumah sakit mana begitu. Jadi alurnya apakah mereka harus ke crisis center dulu baru mereka akan diarahkan ke rumah sakit atau bisa juga datang ke rumah sakit untuk meninjau informasi lebih lanjut soal ini? Hilda. Ya, Tifal dan juga saudara, jauh lebih baik adalah menghubungi krisis center terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada beberapa rumah sakit begitu yang menjadi rujukan tempat korban dirawat maupun meninggal dunia. Nah, dari beberapa rumah sakit tersebut ada 2 krisis center. Nah, di krisis center ini bisa datang ke krisis center terlebih dahulu, nanti akan diarahkan dan dibantu untuk mengetahui di manakah keluarga atau kerabat yang dirawat ini yang belum mendapatkan informasi hingga saat ini. Kami masih menanyakan dan belum ada jawaban nomor kontak person yang bisa dihubungi di 2 krisis center tersebut. Namun tadi pihak manajemen Arema FC sudah menyampaikan bahwa Pemkab Malang sudah menunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji dan juga kantor Arema FC di Maijen Panjaitan. Jadi pemirsa Kompas TV yang merasa keluarganya, kerabatnya, temannya belum ada kabar bisa menghubungi kedua tempat tersebut untuk memastikan kondisi kerabat atau saudaranya pasca kericuhan yang terjadi di laga sepak bola Arema FC melawan Persebaya tadi malam. Tifal. Dengan datang langsung atau ada administrasi khusus lain yang harus mereka lengkapi saat mereka datang ke crisis center ini, Hilda? Ya, dengan datang ke crisis center dengan membawa kelengkapan berkas, misalkan tanda pengenal begitu, nanti akan dibantu petugas untuk didata dan kemudian diarahkan di manakah korban ini dirawat begitu. Nah, nanti secara teknis memang kami masih belum mendapatkan informasi yang pasti. Pihak manajemen Arema FC baru menyampaikan ada 2 tempat yang bisa menjadi rujukan untuk mencari informasi, yakni di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga di kantor manajemen. Kami tadi juga sudah menanyakan berapa kontak yang bisa dihubungi, kontak person yang bisa dihubungi, dan masih secara teknis masih disusun oleh tim manajemen Arema FC agar keluarga ataupun kerabat yang merasa belum mendapatkan kabar bisa segera menghubungi krisis center, kedua krisis center tersebut. Oke, fokus untuk kawasan atau sekitar area RSUD Kanjuruhan ini, karena ada sejumlah supporter yang berada di sana, berada di area rumah sakit, apakah ada bentuk pengamanan khusus atau pembatasan yang dilakukan, entah itu mungkin polisi yang berjaga di sana, atau mungkin petugas keamanan setempat yang berada di lingkungan rumah sakit, ada pembatasan khusus di situ? Tidak ada pembatasan khusus, Tifal dan juga saudara, namun memang ada security yang berjaga di pintu masuk rumah sakit, ada juga kerabat-kerabat, ada juga supporter, dan jika saya gambarkan persis di depan rumah sakit ini juga ada beberapa mobil ambulans yang bersiaga begitu jika ada keperluan penanganan khusus, namun tidak ada pengamanan secara khusus dari kepolisian maupun TNI begitu di area rumah sakit. Tifal. Baik. Untuk sementara kita tunggu juga informasi terbaru dari Anda, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara saat ini berada di RSUD Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dan kita akan lanjutkan lagi
perbincangan saya bersama dengan Akmal Maharli selaku koordinator Save Our Soccer. Mas Akmal, tadi kita sempat terpotong masalah beberapa hal teknis yang kemudian Anda sebut ada pelanggaran SOP, standar prosedur operasi yang berjalan saat itu. Maka bisa dikatakan bahwa Anda merasa kejadian kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan ini tidak bisa dititik beratkan pada satu pihak saja, begitu? Halo? Halo, Mas Akmal. Iya, siap. Terdengar suara saya dengan jelas ya, Mas? Terdengar. Oke, saya coba ulang kembali nih, Mas. Tadi sempat terpotong soal penjelasan Anda tentang standar prosedur operasi atau SOP dari pertandingan ini, yang Anda nilai bahwa ada bentuk pelanggaran yang terjadi di sana. Sehingga Anda bisa katakan bahwa kejadian kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini tidak bisa dititik beratkan bentuk pertanggungjawabannya pada satu pihak, begitu? Iya, betul sekali. Jadi ini kesalahan kolektif ya. Kesalahan kolektif bukan cuma dari Panpel, bukan juga dari Arema saja, tetapi juga misalnya dari operator dari PT Liga Indonesia Baru dan juga dari payung hukum sepak bola Indonesia PSSI, di mana misalnya sebelum pertandingan derby ini digelar, polisi juga sudah mengeluarkan surat atau telegram yang meminta pihak panitia penyelenggara untuk pertama tidak memberikan kesempatan kepada bonek untuk hadir ke lapangan gitu kan, memberikan izin kepada bonek supporter Persebaya untuk hadir ke lapangan, dan itu sudah dipatuhi oleh supporter Persebaya. Kemudian yang kedua, tidak diizinkan mencetak tiket lebih dari 25.000. Tapi kemudian di lapangan panitia pelaksana mencetak tiket sampai 45.000 penonton, yang pada akhirnya Stadion Kanjuruhan jumlah penontonnya membludak. Nah, secara kapasitas dengan jumlah penonton 45.000 ini sudah melampaui kapasitas Stadion Kanjuruhan. Karena itu kemudian potensi munculnya kericuhan atau situasi tidak aman dan tidak nyaman untuk penonton yang menyaksikan pertandingan sangat besar sekali. Yang ketiga adalah bahwa di lapangan kemudian terjadi situasi yang berbeda, di mana jumlah kepolisian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penonton yang hadir ke lapangan. Sehingga kemudian ketika terjadi kekicauan, akhirnya pihak kepolisian tidak bisa menangani dengan baik dan benar. Dan pada gilirannya yang paling memicu kasus adalah bahwa SOP tidak bolehnya gas air mata masuk ke lapangan ini dilanggar. Pada faktanya di lapangan bahwa gas air mata inilah yang kemudian memicu banyak korban meninggal dunia. Sampai ini Save Our Soccer menerima data bahkan sudah bertambah dari 127 menjadi 137 orang. Dan ini tragedi terparah sepanjang sejarah sepak bola di dunia bahkan. Itu 137 sumbernya datang dari mana, Mas? Dari data-data yang kami terima baru saja dari beberapa rumah sakit, ada sekitar 12 tambahan jumlah korban jiwa yang kami terima gitu. Di antaranya dari klinik Sukabila 4 korban, kemudian dari Hasta Husada 4 korban, kemudian dari Mitria D5 itu ada 4 korban juga. Jadi total semua ada sekitar 137. Itu jumlah yang baru kita dapatkan, walaupun mungkin masih perlu verifikasi. Artinya masih banyak korban-korban yang bertambah karena memang situasinya sangat memprihatinkan kemarin, di mana gas air mata itu seperti orang membakar sampah secara besar-besaran sehingga asapnya kemana-mana. Dan ini yang merupakan pelanggaran protap paling besar efeknya terhadap banyaknya korban yang meninggal. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa FIFA dalam Safety and Security Stadium pasal 9 poin B itu melarang gas air mata digunakan untuk mengantisipasi pertandingan sepak bola bila terjadi chaos. Dan ini tidak pernah disosialisasikan bahwa menangani penonton sepak bola itu berbeda dengan menangani demonstrasi. Demonstrasi bisa menggunakan gas air mata karena peserta demonstrasi akan menyebar ketika gas air mata itu disemprotkan. Tapi di stadion itu manusianya hanya ada di lingkaran stadion itu saja. Akhirnya panik, terinjak-injak, ada yang sesak napas, dan inilah yang menyebabkan kemudian banyaknya jatuh korban jiwa.
Oke, tentu untuk data itu kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut ya dari otoritas Betul. kepolisian apakah ada data terbaru soal ini. Tapi begini juga nih Mas, ini sudah ada keterangan resmi dari PSSI. Saya mengutip dari situs resmi pssi.org, disampaikan di sini bahwa PSSI akan turunkan tim investigasi terkait kasus di Kanjuruhan Malang. Ini mengutip pernyataan dari Sekjen PSSI Yunus Nusi yang menyebutkan begini. Kami masih menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan dan tentu laporan dari kepolisian. Namun dari tayangan video di media sosial yang sudah tersebar di mana-mana terlihat ada kerusuhan setelah wasit meniup peluit panjang. Sekali lagi kami masih menunggu laporan apakah ada korban atau tidak. Dengan turun tim investigasi ini, apa perspektif Anda? Ya, tim investigasi ini tidak bisa hanya sekedar dari PSSI. Harus melibatkan banyak stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah. Karena korban yang meninggal ini juga bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Kenapa? Oh, kita punya undang-undang sistem keolahragaan nasional nomor 11 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari undang-undang sistem keolahragaan nasional nomor 3 tahun 2005. Di mana di dalam pasal di situ disebutkan bahwa pihak penyelenggara berhak untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton yang datang ke lapangan. Apabila tidak keamanan dan keselamatan tidak terjamin, maka ada kemungkinan jatuhkan sanksi paling berat itu kurungan selama 2 tahun atau denda maksimal sebesar 1 miliar. Artinya ada payung hukum di sini lewat sistem keolahragaan nasional bahwa supporter, baik itu supporter sepak bola maupun supporter olahraga lain, dijamin keamanan dan keselamatannya oleh negara. Karena itu negara perlu turun tangan, apalagi ada polisi juga yang meninggal di situ. Di sini artinya perlu tim khusus untuk investigasi dan pencarian fakta untuk mengusut tuntas akar masalah dari kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetisi harus dihentikan sementara untuk kemudian cooling down dan sebagai bentuk simpati terhadap tragedi kemanusiaan ini untuk kemudian semua menyatakan berkabung sepak bola nasional Indonesia. Yang ketiga, PSSI harus membuat segera regulasi supporter di mana misalnya di Inggris football ada namanya Football Spectator Act yang di situ mengatur tentang regulasi supporter apabila terjadi kisruh seperti apa, apabila terjadi tawuran supporter seperti apa, dan ini tidak dimiliki oleh PSSI gitu. Padahal kita berkali-kali Save Our Soccer meminta PSSI untuk membuatkan regulasi supporter agar mereka supporter yang datang ke lapangan itu benar-benar terjamin keselamatan baik jiwa maupun baik badan maupun jiwanya. Kenapa? Karena supporter ini dilindungi oleh undang-undang dan sampai di detik ini PSSI selalu mengabaikan masalah-masalah prinsipil ini. Baik, kita akan coba elaborasi lagi 3 poin yang sudah Anda sampaikan tadi di segmen berikutnya ya Mas. Pastikan Mas Akmal tetap bersama kami, terutama untuk Anda saudara pastikan tetap bersama Breaking News.